Assalamualaikum. Apa kabar sales luar biasa di seluruh Indonesia? Ketemu lagi nih sama gua, Sales Tua, di channel YouTube kesayangan kita semua. Kali ini kita bakal bahas gimana caranya tahu apa yang pelanggan butuhin. Sebelum nawarin produk, kita wajib tahu dulu apa sih yang mereka butuhin. Nah, di video kali ini, gua bakal kasih tahu tips dan trik jitu buat cari tahu kebutuhan pelanggan. Tonton video ini sampai habis dan siapin diri buat jadi sales handal yang jago banget closingan. Gaskeun. Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa udah jelasin produk sedetail mungkin? Udah nunjukin semua kelebihannya, tapi kok pelanggan masih aja nolak? Nah, ini dia pentingnya, memahami kebutuhan pelanggan. Coba bayangin, kalau kalian lagi pengen makan bakso, tapi yang ditawarin malah nasi goreng. Enak sih nasi goreng, tapi kan yang kalian pengen bakso. Sama halnya kayak jualan, kalau yang kalian tawarin nggak sesuai sama kebutuhan mereka, ya percuma. Justru dengan memahami kebutuhan mereka, kalian bisa nunjukin kalau kalian benar-benar peduli dan pengen ngasih solusi terbaik buat mereka. Pelanggan akan ngerasa lebih dihargai dan didengarkan, dan akhirnya mereka pun dengan senang hati mau beli produk atau jasa kalian. Intinya, guys, pahami kebutuhan pelanggan itu kayak bikin pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, penjualan kalian pun akan kuat dan nggak gampang runtuh. Nah, gimana caranya buat cari tahu kebutuhan pelanggan? Jawabannya adalah bertanya. Kalian harus pinter milih pertanyaan yang tepat biar informasi akurat. Ada dua jenis pertanyaan, terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka diawali dengan kata tanya untuk jawaban detail. Contohnya, apa yang membuat Bapak Ibu ingin mengganti laptop lama? Pertanyaan tertutup dijawab dengan iya atau tidak. Misalnya, apakah Bapak Ibu membutuhkan laptop dengan spesifikasi gaming? Ingat, bertanya itu kunci memahami kebutuhan pelanggan. Oke guys, sekarang kita masuk ke poin penting nih. Setelah lo tanya-tanya kayak yang udah kita bahas sebelumnya, sekarang saatnya jadi pendengar yang baik. Gimana caranya? Pastikan lo fokus sama apa yang pelanggan omongin, jangan sambil mikirin mau makan siang apa. Ya, ingat, pelanggan itu suka didengerin. Jadi, tunjukin kalau lo bener-bener tertarik sama apa yang mereka rasain. Perhatiin nada bicara mereka, bahasa tubuh, ekspresi wajah, semua itu ngasih tahu lo lebih banyak daripada sekedar kata-kata yang mereka ucapin. Nah, hindari motong pembicaraan mereka, kecuali buat nanya yang kurang jelas. Kalau perlu, tulis poin-poin penting, biar nggak ada yang kelewat. Misalnya nih, si Budi bilang dia butuh website buat jualan online, lo catet tuh. Intinya, dengerin mereka kayak lo lagi dengerin cerita seru dari temen lo. Fokus, perhatiin, dan kasih respon yang tepat. Dijamin, pelanggan bakal ngerasa dihargain dan percaya sama lo. Guys, selain dengerin omongan, lo juga harus peka sama bahasa tubuh pelanggan. Karena terkadang, apa yang mereka rasain gak selalu terucap lewat kata-kata. Nah, di sini lo harus jadi detektif bahasa tubuh. Perhatiin ekspresi wajah mereka. Kalau alisnya naik atau matanya berbinar-binar, mereka tertarik. Sebaliknya, kalau mereka ngelipet tangan di dada, mereka nggak nyaman. Perhatiin juga gestur tubuh mereka. Kalau mereka condong ke arah lo, mereka antusias.
Tapi kalau senderan dengan tangan terlipat mereka bosan. Jadilah pengamat yang jeli. Pelajari bahasa tubuh mereka, pahami sinyal-sinyal nonverbal. Dengan begitu lo bisa ngerespon dengan tepat. Guys, sebelum lo nawarin solusi ke pelanggan, penting banget buat ngerti dulu latar belakang mereka. Ibaratnya gini, lo nggak mungkin pakai strategi perang di hutan, buat perang di gurun pasir kan? Nah, sama halnya dengan jualan. Cari tahu dulu mereka ini siapa, ya bisnisnya apa, dan apa masalah mereka. Informasi ini bisa lo dapetin dari website perusahaan, media sosial, sampai obrolan ringan. Misalnya, lo mau nawarin software akuntansi ke pemilik usaha kuliner. Sebelum presentasi, cari tahu dulu gimana sistem pembukuan mereka dan kendala yang mereka alamin. Dengan begitu, lo bisa nyesuaiin penawaran lo dengan kebutuhan mereka. Ingat, setiap pelanggan itu unik dan punya kebutuhan yang beda-beda. Dengan memahami latar belakang dan kondisi mereka, lo bisa menawarkan solusi yang tepat sasaran dan memperbesar peluang lo untuk closing deal. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian seru. Bayangin kalian jadi detektif, tapi yang dicari bukan penjahat, melainkan masalah utama pelanggan. Iya, kita harus ngebantu mereka menemukan masalah utama yang bikin bisnis atau kehidupan mereka terhambat. Gimana caranya? Tanya dong. Gali lebih dalam. Pak Budi, apa yang bikin Bapak pusing mikirin marketing? Nah, dari jawaban mereka, kita bisa dapetin petunjuk penting. Ingat, kadang pelanggan sendiri nggak sadar apa yang mereka butuhin. Tugas kita, bantu mereka menyadarinya. Misalnya, klien bilang, penjualan saya stuck. Jangan langsung sodorin produk, tapi tanya lagi, kira-kira apa yang bikin penjualan Bapak belum meningkat? Bisa jadi masalahnya bukan di produk, tapi di strategi pemasarannya. Nah, disitulah peran kita untuk memberikan solusi yang tepat sasaran. Jadi, pastikan kita selalu menggali lebih dalam untuk menemukan akar permasalahan pelanggan. Catat semua poin penting, karena ini akan jadi senjata ampuh buat kita nawarin solusi yang benar-benar mereka butuhkan. Teman-teman, lupakan jualan konvensional yang cuman fokus di produk. Sekarang saatnya jadi superhero dengan pendekatan solution selling. Ingat, pelanggan nggak butuh produk kita, tapi mereka butuh solusi atas masalah mereka. Jadi, setelah kita berhasil mengidentifikasi masalah utama pelanggan sebelumnya, sekarang saatnya kita tawarkan solusi yang tepat sasaran. Fokus pada bagaimana produk atau layanan kita bisa menyelesaikan masalah mereka dan memberikan nilai tambah bagi mereka. Misalnya, pelanggan mengeluhkan website mereka sepi pengunjung. Di sini, kita nggak perlu panjang lebar jelasin fitur-fitur produk kita. Langsung tawarkan solusi. Kami punya strategi SEO yang terbukti meningkatkan traffic website hingga 50% dalam 3 bulan. Nah, dengan pendekatan solution selling ini, kita nggak hanya jual produk, tapi juga membangun kredibilitas dan kepercayaan di mata pelanggan. Mereka akan melihat kita sebagai partner yang benar-benar peduli dan siap membantu mereka mencapai tujuan bisnis mereka. Gengs, pernah ngerasa udah ngobrol panjang lebar, tapi masih ada yang mengganjal? Nah, disinilah pentingnya follow up pertanyaan. Jangan ragu untuk menggali informasi lebih dalam, agar kita benar-benar paham kebutuhan pelanggan. Ingat, nggak semua orang bisa menyampaikan keinginannya dengan jelas. Tugas kita sebagai penjual yang baik adalah membantu mereka mengeluarkan semua unek-unek
dan kebingungan yang mereka rasakan. Misalnya, pelanggan bilang, "Saya ingin website yang lebih menarik." Jangan langsung mengiyakan, tapi terus gali. Apa yang Bapak maksud dengan lebih menarik? Apakah dari segi desain, konten, atau fitur? Dengan mengajukan follow-up pertanyaan yang tepat, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa solusi yang kita tawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Ingat, komunikasi yang efektif adalah kunci kesuksesan dalam penjualan. Oke guys, sekarang kita masuk ke poin penting nih, yaitu menghindari asumsi. Seringkali kita merasa sudah tahu apa yang pelanggan mau, padahal belum tentu benar. Misalnya, ada calon pembeli yang datang ke toko elektronik kita, terus dia langsung ke arah rak TV. Kita lihat penampilannya rapi, pakai jam tangan mewah. Wah, jangan-jangan dia mau beli TV LED paling gede nih, pikir kita. Langsung deh kita samperin, kita tawarin TV paling mahal dengan segala fitur canggihnya. Ternyata dia cuma mau beli kabel HDMI doang. Nah loh, zonk kan? Asumsi kita salah total. Padahal bisa jadi dia lagi cari TV LED juga. Tapi karena kita langsung menyimpulkan sendiri kebutuhannya, dia jadi nggak nyaman dan malah pergi. Makanya penting banget buat selalu bertanya dan menggali informasi langsung dari pelanggan. Jangan keburu menyimpulkan sendiri berdasarkan penampilan, pekerjaan, atau pengalaman kita sebelumnya. Ingat, setiap pelanggan itu unik dan kebutuhan mereka pun berbeda-beda. Setelah kita berusaha memahami kebutuhan pelanggan dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasi pemahaman kita. Jangan sampai kita salah tangkap atau ada miskomunikasi yang bisa berakibat fatal di kemudian hari. Caranya gimana? Simple aja guys. Kita bisa merangkum poin-poin penting dari percakapan kita dengan pelanggan. Misalnya, "Oke Pak Budi, kalau boleh saya simpulkan, Bapak membutuhkan mesin fotokopi yang hemat listrik, mudah digunakan, dan mampu mencetak bolak-balik secara otomatis. Apakah sudah tepat?" Dengan mengulang informasi yang kita terima, pelanggan jadi punya kesempatan untuk mengoreksi atau menambahkan informasi yang mungkin belum tersampaikan. Ini juga menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan mereka. Dan yang nggak kalah penting, tunjukkan rasa empati dan keseriusan kita dalam membantu mereka. Sampaikan dengan tulus bahwa kita akan berusaha mencarikan solusi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting nih bro. Gimana caranya bikin pelanggan percaya sama kita? Kuncinya adalah keterbukaan dan transparansi saat ngobrolin kebutuhan mereka. Jangan cuma fokus jualan produk, tapi tunjukin kalau kita benar-benar peduli sama masalah yang mereka hadapi. Dengarkan dengan seksama, ajukan pertanyaan yang tepat, dan jangan ragu untuk bilang, "Saya belum tahu, tapi saya akan cari tahu untuk Anda." Ingat bro, jualan itu bukan cuma tentang transaksi, tapi juga tentang membangun hubungan. Ketika pelanggan percaya sama kita, mereka akan lebih terbuka untuk berbagi masalah dan kebutuhan mereka. Dan yang nggak kalah penting, berikan pilihan solusi yang sesuai dengan kondisi dan keinginan mereka. Jangan memaksakan produk atau layanan yang sebenarnya nggak mereka butuhkan. Oke bro, setelah ngobrol panjang lebar sama pelanggan, jangan lupa satu hal penting. Catat semua poin penting dari percakapan kalian.
Catat apa yang mereka suka, apa yang mereka khawatirkan, dan apa kebutuhan utama mereka. Gunakan catatan ini untuk follow up yang lebih personal dan terarah. Misalnya, kalau pelanggan sempat nyebutin kesulitan mereka dalam mengatur stok barang, pas follow up, tanyakan perkembangannya, dan tawarkan solusi yang bisa bantu mereka atasi masalah itu. Nah, dengan follow up yang personal dan tepat sasaran gini, peluang closing penjualan jadi jauh lebih besar, bro. Pelanggan akan merasa dihargai dan diperhatikan, dan itu nilai plus buat kita. Oke, bro. Itu dia tips Jitu cara menemukan kebutuhan pelanggan. Ingat, memahami kebutuhan pelanggan adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan penjualan. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka, komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan subscribe channel Sales Tua untuk tips-tips jualan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.